Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Asnoci, tapi di sini lewat pembelajaran online. Oke, kita hari ini akan bahas tentang persiapan UTBK, tapi yang edisi ketiga. Kalian kalau yang di rumah ada bukunya silahkan dibuka halaman 44. Kita akan bahas dua soal terkait dengan persiapan UTBK ini yang edisi ketiga. Oke, sudah dibuka? Sudah? Oh, kalau sudah dibuka kita langsung ke soal yang pertama. Di sini soalnya ada kebenaran sejarah sebagai ilmu dapat diperoleh melalui. Oke, di sini berarti ada kebenaran, kita mencari kebenaran ya, kebenaran dalam sejarah. Tapi ini sebagai ilmu. Nah, oke, sebelum itu sejarah itu punya yang namanya peran atau fungsinya. Selain sejarah sebagai ilmu, sejarah juga sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah sejarah sebagai ilmu. Oke, kata tuliskan di sini. Oke, sejarah sebagai ilmu itu punya syarat atau cirinya, yaitu dua. Yang pertama adalah harus mempunyai objek penelitian. Oke, yang pertama itu harus punya objek dulu. Sebuah ilmu, setiap disiplin ilmu itu harus punya objek kajiannya. Dalam sejarah, objek penelitian dalam sejarah itu adalah manusia, bukan hewan ya. Kak, bisa nggak sih hewan dijadikan sebagai objek penelitian sejarah? Oh, tentu tidak bisa. Karena hanya manusia yang dijadikan sebagai objek dari penelitian sejarah. Yang kedua, harus memiliki metode. Oke, harus memiliki metode penelitian. Ini adalah syarat atau ciri sejarah dikatakan sebagai ilmu. Harus punya dua itu ya. Tapi yang di sini yang ditanyakan adalah bukan ciri atau syarat dari sejarah sebagai ilmu, tapi kebenaran sejarah sebagai ilmu itu diperoleh melalui apa? Oke, kalau sudah ada metode penelitian, metode penelitian sejarah masih ingat kan? Yang pertama itu kita ulas lagi. Yang pertama ada heuristik. Heuristik itu adalah tahap mengumpulkan, menemukan, bahkan mencari sumber atau data sejarah. Kemudian yang kedua, setelah kita temukan sumbernya, kita verifikasi. Nah, dalam tahap verifikasi ini kan ada dua tahap lagi. Yang pertama adalah kritik internal yang membahas tentang kredibilitas data. Kemudian ada kritik eksternal yang membahas tentang autentitas data. Setelah kita verifikasi, setelah kita uji, setelah kita kritik sumbernya, kita interpretasikan data. Nah, setelah itu baru kita tuliskan di tahap historiografi. Itu 4 tahap dalam penelitian sejarah. Oke, di sini kalau sudah ada metode berarti harus ada yang namanya penelitian. Itu gunanya metode, adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian. Sebuah kebenaran ilmu akan diperoleh kebenarannya atau diperoleh kevalidan ilmunya atau datanya itu dari penelitian. Oke? Udah paham sampai sini? Oke, kita lihat di opsinya. Kebenaran sejarah sebagai ilmu dapat diperoleh melalui objek kajian. Metode sejarah itu tadi adalah syarat atau ciri dari sejarah sebagai ilmu. Kisah sejarah, oh tentu bukan. Ini yang akan dihasilkan dari penelitian. Nah, jawabannya di D ada penelitian sumber sejarah. Jadi tadi kebenaran itu diperoleh harus melalui penelitian. Jadi jawabannya jelas yang D. Oke, sudah paham? Atau ada yang bingung? Kalau misalkan ada yang bingung, silakan tanyakan ke grup SG Kalisari, silakan tanyakan di situ, nanti kakak bisa jawab. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
di sini ada sumber yang menyatakan bahwa pedagang Indonesia sudah berhubungan dengan pedagang Islam sejak abad ke-7. Yang ditanyakan di sini adalah sumbernya. Oke, kita di sini berarti materinya tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori yang kita tahu. Yang pertama itu abad ke-7. Terus kemudian ada abad ke-11. Ada juga abad ke-13. Bahkan juga ada yang ngomong ada abad ke-15 dengan berdirinya Kerajaan Demak di Jawa. Nah, tapi di sini masuknya Islam abad ke-7. Kita akan bahas di sini. Masuknya Islam abad ke-7. Nah, salah satu pendukung dari teori masuknya Islam abad ke-7 adalah teorinya dari Hamka. Kalau yang pernah tahu, Hamka ini adalah salah satu sejarawan Islam juga. Kita termasuk kalau orang-orang terkenalnya dengan nama Buya Hamka. Nah, di sini Hamka berpendapat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara itu dari abad ke-7. Nah, buktinya apa? Di sini Hamka menyodorkan buktinya. Yang pertama itu adalah naskah kuno dari Tiongkok atau dari Cina yang menerangkan bahwasanya sudah ada saudagar Muslim yang bermukim di Pulau Sumatera. Nah, di sini juga yang akan menjadi bukti yang kedua dari Hamka yang dia tunjukkan adalah terdapat pemukiman Muslim yang ada di daerah Barus. Ini kalau sekarang kita tahu daerah Barus ini letaknya di daerah Tapanuli Tengah, di daerah Sumatera Utara. Jadi sudah ada pemukiman abad ke-7 di sini. Abad ke-7 sudah ada pemukiman Muslim yang ada di Barus. Itu mengindikasikan bahwasanya Islam sudah masuk ke Indonesia atau ke Nusantara itu abad ke-7. Walaupun nanti proses persebarannya berbeda-beda ya. Ada yang bilang abad ke-11 dengan ditemukannya bukti Fatimah binti Maimun batu nisannya. Kemudian kalau abad ke-13 itu ditemukannya makam Sultan Malik Al-Saleh. Terus juga berdirinya sebuah kerajaan Samudra Pasai. Di Jawa, kerajaan Islam pertama kali itu ketika Demak berdiri oleh Raden Patah sekitar abad ke-15. Jadi memang setiap proses persebaran Islamisasi ini setiap tempatnya berbeda ya. Karena ya kalau kasusnya di Jawa ketika Demak berdiri, kenapa Demak tidak berdiri sekitar abad ke-13 sama dengan di Sumatera Samudra Pasai? Karena di Jawa masih kuatnya kerajaan Hindu-Buddha, terutama Majapahit di situ. Oke, jadi kita lihat di sini ada dua bukti dari yang disodorkan Hamka terkait dengan masuknya Islam abad ke-7. Naskah kuno dari Cina atau Tiongkok dan pemukiman Muslim yang ada di daerah Barus abad ke-7. Kalau kita lihat teorinya berarti ini teorinya teori Arab atau teori Mekah. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sumbernya ialah Prasasti Kutai. Itu tidak mungkin ya, karena Prasasti Kutai berangka tahun itu abad ke-4. Oke. Berita Yunani, orang Yunani belum pernah ke Indonesia, belum sampai ke Indonesia. Begitu juga dengan Romawi. Nah, jawabannya di sini adalah berita Cina. Kenapa berita Cina? Karena di sini terdapat naskah kuno yang menerangkan ada hubungan dagang antara pedagang dari Arab atau Mekah dengan pedagang di Nusantara. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwasanya bangsa Cina atau bangsa Tiongkok ini adalah bangsa yang gemar sekali menulis.
Setiap apa yang dia temukan di satu daerah dia tuliskan. Untuk itulah makanya banyak sekali sumber sejarah kita yang berasal dari berita-berita Cina. Jadi itulah pembahasan soal UTBK persiapan kedua, baru 2 nomor. Nah, nanti pantengin terus channel YouTube-nya biar kita makin banyak soal yang harus kita bahas. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, sampai sini dulu. Tetap semangat belajar, stay di rumah, jangan kemana-mana untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Oke, dari kakak sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.